Puji Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Saya memberikan tema disembuhkan dan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam teks ini dikisahkan tentang seorang yang bernama Naaman. Naaman ini adalah panglima Raja Aram yang ketika itu menjadi salah satu kerajaan yang ditakuti oleh Israel. Karena Raja Aram ini berhasil mengalahkan Israel di beberapa peperangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Naaman ini meskipun dia adalah seorang panglima perang, seorang yang handal bertempur, tetapi dia mempunyai sakit. Sakitnya adalah kusta. Penyakit kusta ini adalah penyakit yang haram, penyakit yang menjadi satu penyakit yang dihindari orang-orang pada masa itu. Bahkan orang yang menderita penyakit kusta ini, mereka tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka harus dikarantinakan, mereka harus dijauhkan. Sehingga dapat kita pahami mengapa Naaman merasa gelisah dan merasakan putus asa. Apa yang diperolehnya sebagai seorang panglima rasanya tidak ada gunanya kalau dia menderita penyakit kusta. Itulah sebabnya dia terus berupaya mencari kesembuhannya. Tapi tidak ada seorang pun tabib di kerajaan Aram yang mampu menyembuhkannya. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan satu ketenangan kepada Naaman untuk sakit penyakit ini. Kita mendengarkan di dalam ayat yang ketiga, ada seorang gadis, yakni gadis orang Israel yang mungkin merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Naaman ke rumahnya di Aram. Gadis ini bercerita kepada nyonya Naaman. Dia berkata, di Israel ada seorang nabi, hamba Tuhan, yang dapat menyembuhkan itu. Cobalah, pergilah ke Israel. Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, informasi ini sangat penting bagi Naaman. Apalagi kerajaan Israel ketika itu takut kepada Aram. Dan mereka merasakan bahwa Aram ini adalah satu kekuatan besar yang menekan mereka. Naaman memberitahukan kepada Raja Aram bahwa di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkannya. Sehingga Raja Aram mengirim surat kepada Raja Israel dengan mengatakan supaya Naaman ini disembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa ketika ada seseorang yang masih mau membukakan pengharapan kepada orang yang sedang khawatir tentang hidupnya. Pengharapan kepada orang yang sudah berputus asa terhadap situasinya. Perempuan Israel ini patut diajungi
jempol karena dia mengatakan itu di Israel ada hamba Tuhan. Dia percaya bahwa benar ada hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang berkuasa, yang diutus Tuhan, yang diperlengkapi Tuhan, dan yang diberikan Tuhan kemampuan untuk menjadi alat Tuhan di dalam menyembuhkan, menubuatkan, menyelamatkan, karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Saudara-saudara, menjadi penyampai informasi seperti perempuan Israel ini pun, itu merupakan satu hal yang sangat-sangat penting dilakukan setiap orang yang percaya. Dengan informasi itu kita membuka pengharapan, dengan informasi itu kita membuka peluang untuk orang lain bisa mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan ini dapat kita pelajari bahwa memberikan informasi yang menjadi pengharapan itu pantas untuk kita lakukan setiap saat bagi orang yang berputus asa, bagi orang yang perlu kita tolong. Singkat cerita, Bapak dan Ibu, Naaman ini pergi ke negeri Israel. Sesampainya di sana, justru Nabi Tuhan yang bernama Elisa itu hanya mengatakan kepada Naaman, pergilah engkau ke sungai Yordan, basuhlah dirimu, cemplungkan 7 kali. 7 kali. Benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semula Naaman ini tidak mau menerima saran seperti itu. Capek-capek datang dari Aram, justru dia hanya diberikan satu instruksi, satu perintah, satu nasihat. Dia harus mandi di sungai Yordan dan menceplukkan dirinya 7 kali di sana. Apa memang kurang banyak sungai yang baik di negara Aram? Dan dia berkata bahwa sungai Abana dan sungai Parpar adalah sungai yang terbaik di Damsyik. Damsyik itu adalah ibu kota Aram. Dan dia berkata, mengapa tidak mandi di situ saja? Bapak, Ibu, saudara-saudara, perlu kita perhatikan bahwa di dalam suatu mujizat bukan unsurnya yang terpenting, tapi adalah firman-Nya, sabdanya. Air itu hanya substansi, tetapi perintah dan perkataan itu, itulah firman Tuhan yang berkuasa. Sehingga sebetulnya bukan sungai Yordan yang menyembuhkan dia, tetapi adalah firman Tuhan yang dibarengi dengan kekuasaan. Jika dia melakukan itu, maka dia sembuh. Di sini kunci utamanya, Bapak Ibu. Apakah Naaman seorang yang mau menuruti perintah? Seorang yang patuh? Seorang yang mau dengan sadar melihat kuasa Allah ada di dalam perintah itu, sehingga dia tidak perlu untuk membandingkan soal sungai-sungai antara sungai di Israel dengan sungai di Aram. Bukan sungainya yang menentukan, bukan airnya yang menyembuhkan, tapi perkataan dan kuasa yang disampaikan kepadanya. Apakah dia melakukan itu? Apakah dia menuruti itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini satu hal yang sangat penting untuk kita lihat dalam hidup kita. Kepatuhan kita kepada perintah Tuhan. Sekalipun kita mungkin berkata, bagaimana perkataan ini dapat menolong saya? Bagaimana saya bisa dipulihkan kalau dengan cara yang demikian? Mungkin banyak alasan-alasan kita menolak. Karena logika kita selalu berpikir harus sesuai dengan cara saya, pikiran saya. Naaman berpikir demikian. Bagaimana bisa disembuhkan oleh
masuk menyemplung 7 kali di Sungai Yordan langsung sembuh. Bagaimana? Tetapi beberapa hamba-hambanya berkata kepada Naaman, dia katakan, lakukanlah Tuan, karena ini bukanlah soal yang sangat sulit untuk engkau lakukan. Lakukanlah, sebab engkau telah diperintahkan. Engkau telah datang kemari. Melakukan itu sebetulnya adalah bagian daripada rentetan percaya. Percayakah dengan perkataan itu? Nah, kalau dia percaya dengan perkataan itu, maka dengan sendirinya dia akan melihat siapa yang menjadi pengantara perkataan itu. Siapa hamba Tuhan yang melaluinya dia disembuhkan. Ini sebenarnya yang menjadi hal yang sangat penting kepada dia. Sehingga dia harus melakukan itu. Dan akhirnya Naaman melakukannya. Naaman mandi di Sungai Yordan itu. Dan kemudian setelah ia mencelupkan 7 kali dalam Sungai Yordan, maka pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat 14 dengan sangat jelas melakukan satu kenyataan ini. Dia menjadi tahir. Dia sembuh. Tidak ada lagi kusta di dalam tubuhnya. Dan di sanalah dia akhirnya tahu. Dan dia menyadari. Itulah seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Dan dia berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Ini pengakuan yang sangat luar biasa. Ketika dia sudah sembuh, dia boleh membandingkan semua Allah-Allah yang lain. Yang mungkin dia sudah berdoa, berharap, melakukan berbagai cara untuk disembuhkan oleh Allah-Allah yang lain. Tapi tidak sembuh. Tapi ketika dia datang ke Israel dan dia melakukan perintah Nabi Elisa, dia sembuh. Dan itu sebabnya dia berkata, di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Luar biasa Bapak Ibu. Kesembuhan Naaman dari sakit kusta itu telah memberikan satu iman yang besar kepada dia. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan dia kecuali Tuhan. Dan ketika dia disembuhkan oleh Nabi Elisa, di sana dia berkata, hanya di Israel lah ada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi kisah yang sangat luar biasa bagi kita. Bahwa kesembuhan dari penyakit telah menimbulkan satu iman yang besar. Sehingga iman itu memberikan keselamatan kepada dia. Dia bukan hanya disembuhkan tubuhnya, tapi juga dia diselamatkan jiwanya. Diselamatkan imannya. Diselamatkan oleh kepercayaannya. Sekarang dia percaya ada Allah. Dan Allah itu adalah satu-satunya. Dan dia adalah Allah Israel. Tuhan yang telah menyembuhkan dia. Dan hal itu dilakukan oleh Naaman dengan berkata, mintalah tanah secukupnya yang bisa diangkat oleh sepasang bagal. Saya akan dirikan tempat saya menyembah Allah Israel di kota Damsyik. Saya akan menjadi penganut Allah Israel. Namun biarkanlah saya mengabdi juga kepada raja. Ketika raja pergi ke kuil menyembah dewanya, biarlah saya ikut juga di sana. Namun hati saya ada pada Allah Israel. Bapak Ibu saudara-saudara, Naaman diselamatkan dari
kepercayaan yang selama ini dia mungkin sama seperti kebanyakan orang, punya banyak ilah-ilah, punya banyak yang dianggapnya sebagai Allah bagi dia, kekuatan-kekuatan yang dianggapnya sebagai ilah-ilah. Tapi hari ini dia melihat sendiri bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Dan Allah itu adalah Allah Israel. Hal ini sangat luar biasa bagi kita, bahwa dari kesembuhan Naaman, dia mendapatkan iman untuk percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang berulang kali kita lihat sebagai suatu cara Allah untuk memilih orang-orang untuk percaya kepadanya, untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi orang-orang kekasih hatinya. Naaman dipilihnya. Mungkin penyakit Naaman ini awalnya adalah penyakit yang sangat memalukan. Penyakit yang sangat membuat dia menderita. Tetapi Allah mengubahnya. Melalui penyakit itu, Naaman dapat mengenal Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, ada bagian-bagian kita yang sangat lemah di dalam hidup ini. Apakah mungkin seperti Naaman, kita punya penyakit yang melalui penyakit itu akhirnya kita mengenal Allah ketika kita disembuhkan. Ada mungkin sesuatu hal di dalam diri kita, berbagai kegagalan-kegagalan yang kita alami, tetapi melalui kesuksesan yang kita peroleh ketika kita datang kepada Tuhan, akhirnya kita memperoleh bukan hanya kesuksesan, tapi keselamatan, mengenal Tuhan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang cara-cara Tuhan untuk memilih kita, mengambil kita, menjadi orang yang percaya kepadanya, itu banyak jalan, banyak cara. Jangan pernah kita merasakan sesuatu hal yang terjadi dalam diri kita adalah penderitaan dan tekanan yang membuat kita tidak dapat berbuat apapun. Dan bahkan yang membuat kita berputus asa. Bahkan yang membuat kita seolah-olah merasa hidup ini hancur. Tetapi cobalah cari Tuhan. Seperti Naaman. Mencari Tuhan. Lalu menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Engkau akan disembuhkan. Dan ketika engkau disembuhkan, engkau bukan hanya sembuh secara jasmani. Tetapi engkau disembuhkan juga secara jiwamu, rohanimu. Engkau akhirnya melihat kebaikan Tuhan dan engkau diselamatkan. Jiwamu diselamatkan. Engkau beriman kepada Dia dan engkau memahami Dia. Biarlah kita belajar dari Naaman ini, bahwa sakit penyakit apapun, jika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkannya. Bahkan lebih daripada itu, Dia akan memberikan kepada kita proses untuk mengenal Dia dan percaya kepadanya. Tuhan berkati.